Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beta Aprilia, NIM 19104410006. Di sini saya akan mempresentasikan ide penelitian saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung menggunakan metode forward chaining. Yang saya bahas pertama yaitu sumber masalah penelitian ada dua. Yang pertama, fakta yang seharusnya. Sebenarnya penyakit atau gangguan kesehatan pada umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh sesuatu penyebab. Seandainya diketahui secara dini, tentu saja lebih mudah untuk mengobati dan mencegahnya meluas sampai jauh sehingga dapat berakibat fatal. Yang kedua yaitu fakta di lapangan bahwa pada Puskesmas Lorejo ini tidak tersedia atau tidak ada layanan untuk spesialis penyakit dalam khususnya lambung. Dan juga minimnya pengetahuan tentang penyakit lambung membuat masyarakat dusun kerajaan Desa Lorejo mengabaikan gejala-gejala yang timbul. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dusun kerajaan Desa Lorejo akan kesehatan lambung. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan akan gejala dan cara pencegahan penyakit lambung sehingga masyarakat dusun kerajaan Desa Lorejo kurang peduli akan bahaya penyakit lambung apabila tidak diatasi sejak dini. Yang ketiga, masih banyak masyarakat dusun kerajaan Desa Lorejo yang kurang tahu dampak dari penyakit lambung. Yang keempat, kebutuhan akan sistem yang mampu mendefinisikan dan mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh manusia, khususnya penyakit lambung. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama yaitu di Indonesia kesehatan masyarakat masih belum banyak ditangani mulai dari masalah penyakit menular sampai penyakit tidak menular. Kasus pada penyakit tidak menular atau bisa disebut PTM yaitu banyaknya disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat karena modernisasi Kemenkes 2013 dalam Merita 2016 H.51. Salah satu penyakit tidak menular yaitu gastritis atau biasa disebut MA. Kemudian yang kedua yaitu sistem pakar sebagai kecerdasan buatan yang menggabungkan pengetahuan dan fakta-fakta serta teknik penelusuran untuk memecahkan permasalahan yang secara normal biasanya memerlukan keahlian dari seorang ahli atau pakar dari J.A. Widians dan Wati 2017. Selanjutnya landasan empiris. Yang pertama dilansir pada artikel kalbe.co.id 2020. Generasi yang rentan terkena penyakit MAC yaitu generasi muda yang produktif. Alasannya karena gaya hidup yang kurang tepat dan mengkonsumsi makanan bisa merangsang asam lambung. Yang kedua, banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan penyakit pada lambung, baik itu dari pola kebersihan hidup maupun pola makan akibat kesibukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami gangguan penyakit pada lambung hingga tahap yang sudah serius bahkan sulit untuk diobati akibat dari kurangnya memperhatikan gejala awal dari penyakit lambung. Dikutip dari Dewi Kartika 2016. Yaitu yang ketiga, penyakit tercipta dari kebiasaan kecil seperti menunda waktu makan hingga tidak teraturnya pola makan. Seringnya menunda waktu makan membuat lambung memproduksi asam yang berlebih sehingga memicu timbulnya penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD dari kutipan Marla Nur Ashifa 2019. Nah, solusi yang saya tawarkan di sini dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit lambung dan penanganannya sejak dini, maka perlu dibangun sebuah sistem pakar diagnosa penyakit lambung yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Sehingga dengan adanya sistem pakar tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar bisa melakukan pencegahan dan pengobatan. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitiannya yaitu masyarakat umum yang berobat ke Puskesmas Lorejo. Untuk lokasi penelitiannya yaitu Puskesmas Lorejo. Nah, untuk jenis penelitian sendiri yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu yang pertama observasi dan yang kedua wawancara. Nah, metode yang digunakan di awal tadi seperti di judul yaitu metode forward chaining. Nah, metode forward chaining sendiri merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui.
Forward chaining bisa disebut juga pencarian yang dimotori data driven search yang dimulai dari premis-premis atau informasi masukan if dahulu, kemudian menuju konstruksi atau kesimpulan then. Dari pengertian tentang metode forward chaining tersebut dapat diterapkan kaidah penalaran penyakit, dikutip dari Hendra 2015. Nah, untuk alur penelitiannya, yang pertama yaitu rumusan masalah, kemudian ada landasan teori, selanjutnya pengumpulan data. Kemudian setelah pengumpulan data yaitu menyajikan data, setelah data disajikan yaitu menganalisis data, setelah menganalisis baru pembahasan hasil dan analisis data, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah flowchart sistem diagnosa penyakit lambung. Rencananya diagnosanya akan seperti ini, yaitu dimulai dari yang pertama, mulai. Kemudian yang kedua, nanti akan disajikan pertanyaan seputar gejala penyakit lambung yang diderita oleh user. Kemudian setelah itu, user akan memilih gejala penyakit lambung sesuai yang dialami. Nah, apabila gejala tersebut sesuai dengan rule, maka sistem diagnosa tersebut akan menampilkan hasil diagnosa penyakit lambung beserta dengan solusinya lalu selesai. Nah, sekian presentasi mengenai ide penelitian dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.